bisa posisi 8 ohm ataupun di posisi 4 ohm. Terus saya lengkapi juga dengan penguat input untuk di bagian belakang. Cuman ada perubahan untuk di bagian desain belakang sebuah power ini. Nah, di sini contoh untuk melepas sebuah soket untuk di bagian belakang, sahabat bisa menggunakan apa saja kalau memang dibutuhkan. Jadi di sini ada soket khusus untuk di bagian sekring atau fuse-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat yang saya berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini saya sudah menyelesaikan satu unit power, yaitu pesanan sahabat kita yang berada di daerah Bone, tepatnya di Sulawesi Selatan, atas nama Bapak Muhyani. Jadi terima kasih saya ucapkan buat Bapak Muhyani yang sudah mempercayakan saya untuk merakit sebuah power, yaitu dengan menggunakan box M290 seperti ini. Terus untuk di bagian trafonya menggunakan trafo 15 ampere seperti ini. Terus untuk di bagian elko menggunakan 4 set atau 8 buah elko. Jadi power ini menggunakan heatsink super tebal, yaitu dengan kepanjangan disesuaikan dengan box kurang lebih 30 cm, sama antara kiri dengan kanan. Terus sudah dilengkapi dengan stopstat seperti ini. Di bagian belakang ada protek stopstat, ada protek speaker, masing-masing menggunakan stopstat atau protek 30 ampere. Terus untuk di bagian transistor saya menggunakan transistor Toshiba sebanyak di sini ialah 7 set atau 6 set untuk per mononya. Jadi sebuah power ini bisa menghandle speaker 15 in, bisa posisi 8 ohm ataupun di posisi 4 ohm. Terus saya lengkapi juga dengan penguat input untuk di bagian belakang. Cuman ada perubahan untuk di bagian desain belakang sebuah power ini karena atas dasar permintaan dari Bapak Muhyani. Sebentar, saya perlihatkan. Nah, untuk di bagian belakang atas permintaan Bapak Muhyani, di sini sudah saya pasangi menggunakan soket Spicon untuk di bagian output speakernya. Jadi bisa menggunakan soket ini atau soket Spicon ini, juga bisa menggunakan soket binding post ini. Jadi ini berfungsi sama karena ini diparalelkan antara Spicon dengan binding post. Terus untuk di bagian input, di sini menggunakan input yaitu sudah menggunakan soket Canon. Jadi di sini untuk soket Canon ini sudah input balan atau inbal. Jadi untuk pemasangan jangan digabungkan antara nomor 1 dengan nomor 3 atau titik pin 1 dengan titik pin 3 karena bisa menyebabkan suaranya menjadi mengecil. Jadi boleh sahabat gunakan Canon ataupun mau menggunakan RCH seperti ini. Jadi penampakan di bagian belakang sebuah power ini seperti ini untuk di bagian belakangnya. Jadi semuanya ini berfungsi. Dan banyak sahabat-sahabat bertanya, Bang, kok di bagian di belakang tidak ada fuse pengaman? Terus ada lagi, Bang, bagaimana cara melihat fuse untuk di dalam soket ini? Oke. Jadi di sini saya ingin memperlihatkan buat sahabat-sahabat untuk membuka sebuah fuse. Kalau memang sewaktu-waktu power ini bermasalah, yang namanya barang elektronik tidak mungkin selamanya aman. Tentu aja ada permasalahan-permasalahan kecil yang tanpa disengaja ataupun disengaja bisa menyebabkan komponen bisa bermasalah. Nah, di sini contoh untuk melepas sebuah soket untuk di bagian belakang, sahabat bisa menggunakan apa saja kalau memang dibutuhkan. Jadi di sini ada soket khusus untuk di bagian sekring atau fuse-nya. Nah, ini tinggal sahabat ganti di sini. Jadi kebetulan di sini menggunakan fuse seperti ini. Jadi saya buatkan atau saya tambahkan sirapan 1. Barangkali sewaktu-waktu bisa menyebabkan permasalahan. Jadi untuk sirapan masuk di dalam ini. Nah, seperti ini. Dan untuk memasukkan sangat gampang sekali. Seperti ini, tinggal tekan, udah kelar. Dan ini soket AC-nya seperti ini.
Jadi seperti itulah yang sahabat pertanyakan, Bang, bagaimana membuka sebuah soket di bagian sekring, atau apakah power ini menggunakan pengaman sekring atau tidak. Jadi kalau menggunakan soket ini bisa kalau menggunakan soket seperti ini tentu ada menggunakan sekring. Lagi pula di sini ada gambar untuk di bagian sekringnya. Tapi kalau menggunakan soket komputer yang biasa itu biasanya ada box sekring lagi satu di sini. Jadi seperti itu kalau untuk power yang sudah saya buat. Terus untuk di bagian yang lain, power ini menggunakan SOCL 506 plus tapannya untuk sebuah power ini, jadi sudah di tap. Jadi kalau power ini untuk dipakai di dalam rumah oke, untuk dipakai luar rumah juga oke, tergantung karakter speaker yang digunakan, harus disesuaikan dengan kemampuan power. Bukan berarti power bisa dihajar menggunakan speaker yang bertenaga besar. Jadi semua kemampuan barang elektronik itu ada batas kemampuan. Ada bisa yang menghandle speaker besar dengan tipe-tipe tertentu, dan ada juga yang tidak bisa menggunakan speaker besar. Tapi kalau ini maksimalnya speaker 15, karakter low ini masih oke, tidak masalah. Terus untuk di bagian trafo menggunakan trafo dengan posisi 15 ampere seperti ini. Dan di bagian belakang ini kenapa harus ditutup? Karena di sini sangat banyak sekali kabel semberautan di dalam. Jadi sebagai pengaman, khawatirnya ada kabel-kabel tegangan tinggi, khususnya di bagian tegangan listrik, dan ada kabel-kabel tegangan kecil maupun output ataupun input di bagian power ini. Maka saya di sini mengambil kesimpulan untuk menutup di bagian atas. Terus untuk di bagian yang depan menggunakan saklar seperti biasa, dan di sini juga sudah saya tambahkan kapasitor 1 untuk menghilang jeduk. Biasanya power juga bisa menimbulkan suara jeduk. Jadi di sini sudah saya pasang untuk di bagian pembuang suara jeduk. Terus untuk pengaman yang lain, di sini juga saya sudah memasang untuk di bagian sekring, yaitu di bagian pinggir seperti ini. Jadi sewaktu-waktu kalau transistor ini bermasalah, khususnya di bagian transistor finalnya ini, sahabat-sahabat bisa membuka di bagian sekring di sini. Dilihat, kalau memang putusnya di bagian sekring sebelah A, berarti posisi permasalahan ada di posisi transistor yang bertipe A, dan demikian juga sebaliknya. Jadi kalau sekring ini putus, itu menandakan bahwa transistor ada yang bermasalah. Tapi kalau sekring ini tidak putus, tapi dia tidak mengeluarkan suara, dan lampu untuk di bagian lampu indikator di bagian depan, nah lampu di bagian indikator depan ini nyala terus, berarti sahabat harus melihat di bagian PCB atau di bagian driver 506-nya ini. Nah biasanya disebabkan dari sini. Di sini ada transistor tipe 41 dan 42. Tipe 41 ada 2 buah, tipe 42 ada 1 buah. Nah sahabat bisa periksa di bagian TIP-nya. Itu biasanya yang menyebabkan short di antara TIP. Itu kendalanya biasanya sahabat-sahabat itu volume dalam keadaan tinggi atau diangkat setinggi mungkin, terus mencoba memasukkan input, alhasilnya ada suara di speaker, alhasilnya bisa menyebabkan di bagian komponen, yaitu di bagian kit driver ini bermasalah. Nah buat sahabat-sahabat yang menanyakan kenapa power seketika belum saya apa-apakan sudah menimbulkan permasalahan. Jadi kebanyakan sahabat-sahabat bertanya seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat, kalau memang semuanya belum siap, jadi jangan di-on-kan dulu. Ada baiknya sahabat off-kan dulu. Lalu sahabat pasang aksesoris-aksesoris di belakang yang mau digunakan. Jadi setelah terpasang semua, baru sahabat on-kan. Nah, tujuannya kenapa seperti itu? Khawatirnya nanti setelah di-on-kan dan sahabat-sahabat itu lupa menutup volume ini atau mengecilkan volume ini, dan sahabat main asal masukkan soket. Iya kalau betul, kalau tidak nanti bisa menyebabkan komponen yang bermasalah. Alhasilnya bisa menyebabkan yaitu tadi transistor TIP 41 entah pun 42 itu bisa short. Nah, tandanya bagaimana, Bang? Lampu indikator ini menyala terus. Kecuali dimatikan saklar baru dia mati. Tapi begitu di-on-kan tanpa irama musik dia sudah menyala. Itu menandakan di bagian kit driver ada yang bermasalah, ataupun di bagian sekring di bagian samping ini juga ada yang putus. Itu bisa menyebabkan lampu indikator sinyal ini bisa nyala terus. Jadi sahabat jangan salah perhitungan. Kalau memang di bagian sekring di bagian samping ini tidak ada yang putus, otomatis jangan dioprak-aprik di bagian transistornya ini.
Jadi sahabat cukup mencari permasalahan di bagian key drivernya. Yang terutama sahabat 7 yaitu di bagian TIP 41 ataupun 42. Itu sahabat harus cek satu persatu, biasanya short, biasanya bermasalah di situ. Karena sangat banyak sekali sahabat-sahabat itu yang mengalami hal yang sama. Karena kenapa? Yaitu tadi disebabkan dalam keadaan power on, terus volume dalam keadaan maupun diangkat sedikit ataupun diangkat tinggi di belakang sambil dikotak-atik untuk di bagian inputnya. Jadi hasil menimbulkan suara di speaker dan lama kelamaan itu bisa menyebabkan di bagian sinyal di bagian transistor bermasalah. Karena kenapa? Ada kejutan-kejutan frekuensi di situ. Ya, kalau frekuensinya rendah, kalau frekuensinya tinggi, alhasil bisa menyebabkan permasalahan. Jadi untuk power seperti itu, pesanan Bapak yang berada di daerah Sulawesi Selatan. Terus di sini saya akan menjelaskan ada yang ketinggalan di sini untuk di bagian soket spikon. Soket spikon ini maupun 1 plus ataupun 2 plus ini berfungsi. Jadi 2 plus dengan 1 plus itu gabung jadi 1, sementara 2 min dengan 1 min itu bergabung jadi 1. Jadi kalau sahabat-sahabat memasang antara 1 min dengan 2 min, itu otomatis tidak akan mengeluarkan suara. 1 min dengan 2 min itu tidak akan mengeluarkan suara. Tapi kalau sahabat memasang 1 min dan 2 plus itu pasti mengeluarkan suara. Apalagi kalau sahabat memasang 1 plus dan 2 min, itu yang betul. Tapi kalaupun sahabat keliru, katakanlah memasang antara 1 min dan 2 plus atau sebaliknya, itu juga masih mengeluarkan suara. Tapi kalau sahabat pasang antara 2 plus dengan 1 plus, otomatis tidak ada mengeluarkan suara. Demikian juga sebaliknya. Jadi seperti itu. Karena banyak sekali sahabat-sahabat itu yang belum paham menggunakan soket spikon, bagaimana cara pemasangannya. Sementara di soket spikon itu ada angkanya 1 min dan 1 plus, 2 min dan 2 plus. Jadi tinggal sahabat pilih mau menggunakan angka 2 atau ingin menggunakan angka 1. Jadi seperti itu aja yang bisa saya jelaskan buat sahabat-sahabat. Barangkali sahabat-sahabat ingin melihat tampilan di saat dia menyala. Nah, di sini sudah saya posisikan. Sekarang saya coba masukkan tegangan listrik. Jadi di sini kalau dinyalakan seperti itu, tunggu lampu indikator ini menyala, baru suara bisa keluar. Nah, bagaimana kalau lampu indikator ini begitu dinyalakan, langsung hidup? Tidak ada jedahnya sama sekali, berarti di bagian protek ada masalah. Di bagian protektor di bagian belakang ini ada masalah, bisa juga disebabkan oleh driver ini yang mengeluarkan arus tegangan di bagian speaker, juga bisa menyebabkan lampu ini menyala terus. Jadi seperti ini untuk di bagian power, khususnya power pesanan sahabat kita yang berada di daerah Bone, yaitu tepatnya di Sulawesi Selatan. Oke, sahabat-sahabat, sekarang saya ingin coba mengetes sedikit untuk suara sebuah power ini. Jadi buat sahabat-sahabat yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa sahabat bisa diterima oleh Yang Maha Kuasa, dan apa yang sahabat cita-citakan akan lekas tercapai, semua menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Oke, buat sahabat-sahabat, saya cukupkan sampai di sini. Sekaligus saya ingin pengetesan sebuah power ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf tidak masuk hati untuk menggurui. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya pengetesan.